Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 K5 ingin membahas tentang banjir. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, banjir dan contohnya, hal yang dapat menyebabkan banjir, cara mencegah banjir, dan juga dampak negatifnya. Tapi sebelum kami masuk ke dalam videonya, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga teman-teman sekelompok saya. Kelompok kami terdiri dari Fikri Adinata Birnesa sebagai pengisi suara, Raihan Yuruzun Azura sebagai pengisi suara, dan saya sendiri, Akbil Kunzilan, sebagai editor sekaligus pengisi suara. Sekarang, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan yang biasanya kering akibat curah hujan yang tinggi, lelehan salju, atau masalah lain yang mengakibatkan air tidak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Bencana banjir dapat terjadi karena adanya curah hujan yang tinggi dan sungai atau drainase tidak mampu untuk menampung, sehingga air meluap ke daratan. Bencana alam tersebut dapat menimbulkan kerugian secara fisik, sosial, dan ekonomi. Ada beberapa jenis banjir, diantaranya yang pertama, banjir sungai, yaitu banjir yang terjadi di sungai. Yang kedua, banjir fluvial atau banjir bandang, banjir yang terjadi secara tiba-tiba, biasanya di daerah dataran rendah yang diguyur hujan deras terus-menerus. Banjir ini bisa menghanyutkan material besar seperti pohon, batu, dan mobil. Yang ketiga, banjir pesisir atau banjir badai, banjir yang terjadi di pesisir pantai. Yang keempat, banjir lahar, banjir yang terjadi akibat aliran material vulkanik dari lereng gunung berapi. Banjir ini bisa sangat berbahaya karena mengandung material padat seperti batu dan abu vulkanik. Yang kelima, banjir rob, yaitu banjir yang terjadi di tepi pantai akibat naiknya permukaan air laut. Yang keenam, banjir pasang surut, yaitu banjir yang terjadi di wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Seterusnya, banjir bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti curah hujan yang tinggi, permukaan tanah yang lebih rendah dari muka air laut, wilayah yang berada di cekungan dan dikelilingi perbukitan, pembangunan-bangunan di sepanjang bantaran sungai, aliran sungai yang terhambat sampah, kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai, tanggul atau bendungan yang jebol, dan salju yang mencair dengan cepat. Banjir bisa diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, banjir juga bisa datang tiba-tiba, seperti banjir bandang yang disebabkan oleh terbendungnya aliran sungai. Banjir merupakan ancaman alam yang paling umum dan bisa menimbulkan kerusakan besar baik pada manusia maupun ekonomi. Adapun beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah banjir, diantaranya adalah menanam pohon, memperbanyak lahan terbuka, menghindari membangun di tepi sungai, menghindari menebang pohon secara liar, membangun sumur resapan, dan membangun bendungan. Banjir dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dan lingkungan, seperti adanya masalah kesehatan, berkurangnya ketersediaan air bersih, kerugian ekonomi, adanya kerusakan infrastruktur, banyaknya korban jiwa, dan membuat aktivitas warga terhambat. Nah, itulah pembahasan dari kami. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Sampai jumpa di lain hari.